Hai, perkenalkan, nama aku Hidayat dari kelas 10 IP1. Pada video kali ini aku akan membuat video pembelajaran yang ditugaskan oleh guru kami, yaitu Ibu Janiati Sitepu. Tugasnya ialah membedakan siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang dalam siklus hidrologi. Jadi, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya. Oh ya, sebelum kita membedakan siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjangnya, kita harus tahu dulu pengertian dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang dalam hidrologi. Jadi, pengertian dari siklus pendek adalah siklus air di mana hujan langsung turun pada perairan besar atau laut. Kalau siklus sedang, siklus air di mana hujan jatuh di perairan namun berada di daratan. Setelah itu siklus panjang, siklus air di mana air jatuh ke pegunungan dan mengalami penyerapan sebelum muncul kembali sebagai mata air. Berikut adalah ilustrasi dari siklus pendek. Nah, itulah ilustrasinya. Di dalam ilustrasinya ini, sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi dan akan membuat sumber air tersebut menjadi menguap. Karena penguapan tersebut, maka terjadi kondensasi sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Awan yang mengandung uap air kemudian mengalami kejenuhan dan turunlah hujan di permukaan laut. Itulah ilustrasi dari hidrologi pendek atau siklus pendek. Setelah itu inilah siklus sedang. Nah, dalam ilustrasi ini, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, macam-macam laut, samudra, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi. Uap air yang telah terbentuk atau hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin ke darat. Terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Hujan turun di atas permukaan daratan bumi. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Itulah dia ilustrasi dari siklus sedang. Dan berikut ini adalah siklus panjang. Nah, dalam ilustrasi ini, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, laut, samudra, dan lainnya, sehingga sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan. Kemudian terjadi evaporasi. Kemudian, uap air mengalami sublimasi. Uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke darat karena tiupan angin. Kemudian terjadilah hujan di atas daratan bumi. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali mengalami siklus hidrologi. Nah, itulah dia perbedaan dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Maka dari itu kita bisa membedakannya. Jadi, siklus pendek, siklus air hujan yang dimana hujan turun di perairan besar atau laut. Kalau siklus sedang, siklus air di mana hujan turun di daerah daratan. Dan siklus panjang, siklus air di mana air jatuh ke pegunungan terlebih dahulu dan mengalami penyerapan sebelum muncul kembali sebagai mata air. Nah, itulah perbedaan dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang dalam siklus hidrologi. Yaitu dia perbedaan dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang dalam siklus hidrologi. Ya, mungkin itu saja video pembelajaran kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Hit 'em up!